Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah IMPA minggu hari ini. Nah, adik-adik sudah pada mandi belum? Sudah? Oke, good. Sudah sarapan? Ting-nong. Oke, yang paling penting sudah siap untuk beribadah dan memuji Tuhan. Oke? Siap? Oke, hari ini adik-adik, Kak Ria, Kak Robi, dan juga Kak Vina, serta ada satu lagi kakak layan baru, namanya Kak Darsi, yang akan melayani di ibadah minggu hari ini di kelas kecil. Oke, adik-adik, kalau gitu gak usah lama-lama lagi ya. Kita akan mulai ibadah kita dengan angkat satu pujian biar semangat ya. Kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Oke, siap? 1, 2, 3. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan, terima kasih buat kesehatan. Kami semangat dan mau memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati supaya kami duduk dengan baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Kak Robi yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan pesan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Halo adik-adik, kan tema kita minggu hari ini tentang meneruskan kasih karunia Allah. Nah adik-adik, sebelum Kak Robi memulai, Kak Robi mau tanya nih, apa sih yang adik-adik ketahui tentang kasih itu? Adik-adik tahu nggak? Atau adik-adik udah mengasihi orang lain atau belum nih? Ayo jawab ke papa mamanya ya. Atau adik-adik mungkin masih membenci orang lain, atau adik-adik mungkin masih marah sama orang lain. Ada nggak? Jawab sama papa mamanya ya. Nah adik-adik, dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40, Tuhan Yesus menekankan bahwa kasih itu sangat penting loh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi adik-adik, Tuhan Yesus menekankan bahwa kasih itu sangat penting. Oleh karena itu kita harus saling mengasihi. Yang pertama kita harus mengasihi Allah, dan yang kedua kita harus mengasihi sesama kita ya. Jadi kita harus mengasihi orang tua kita harus mengasihi adik-adik kita harus mengasihi teman-teman kita, dan kita harus mengasihi kakak-kakak kita. Oke? Jadi adik-adik, siapapun walaupun dia musuh kita harus mengasihi dia, karena Tuhan juga pernah mengatakan bahwa kasihilah musuhmu ya. Jadi balaslah kutuk dengan berkat. Adik-adik gak boleh membenci orang lain ya. Nah adik-adik, kasih itu tidak akan lepas dengan kita saling memberi. Nah adik-adik, jika ada orang yang tidak mampu, bisa saling memberi kepada orang lain yang mungkin lebih lagi tidak mampu. Masa kita atau adik-adik yang mungkin dalam keluarganya merasa mampu atau
bisa membantu, masa kita kalah sama mereka? Nah, adik-adik kita diajarin untuk saling membantu ya, tanpa melihat siapapun dia, backgroundnya dia seperti apa ya. Tapi kalau dia meminta pertolongan, kita harus siap membantu ya. Contoh, kalau kita di sekolah mungkin ada teman-teman kita yang minta bantuan, ya kita harus bantu. Tapi bantu dalam hal yang positif ya. Jangan teman-teman kita pas ulangan minta bantuan, adik-adik bagi contekan ke mereka. Nah, nggak boleh, karena itu emang bagus karena kita membantu orang lain. Tapi di satu sisi itu nggak bagus adik-adik, karena itu kita membuat teman kita yang dibantu itu menjadi orang yang nggak mau belajar. Jadi itu sama aja kita nggak suka sama dia, kita tidak sayang sama dia, karena dia akan makin malas untuk belajar. Jadi adik-adik harus mungkin adik-adik mau bantu tapi dengan cara yang lain, yang lebih baik, yang bisa membuat dia belajar, dan mereka adik-adik sama dia bisa sama-sama pintar. Oke? Jadi jangan beri contekan ke orang lain ya, walaupun itu baik tapi di satu sisi itu nggak baik. Jadi jangan ya adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Robi mau tanya nih, adik-adik tahu nggak sih kenapa Tuhan Yesus itu lahir di orang-orang miskin? Padahal kan Tuhan Yesus yang menciptakan dunia ya. Tuhan Yesus bisa aja lahir di orang kaya ya, lahir di orang yang lebih mampu. Tapi kenapa sih kok Tuhan Yesus lahir di orang miskin atau orang yang biasa-biasa aja? Adik-adik tahu nggak? Ya, Kak Robi kasih tahu ya. Tuhan Yesus itu lahir di tempat orang miskin biar Tuhan Yesus bisa belajar sama-sama yang kita. Kalau Tuhan Yesus lahir di tempat orang kaya, mungkin Tuhan Yesus nggak bebas. Kalau kesini mungkin papanya bilang, ngapain sih kamu harus bergaul sama orang-orang miskin? Iya nggak? Orang kaya itu susah loh bergaul sama orang miskin. Mungkin ada sih, ada orang-orang lain, tapi ada juga yang anaknya, kalau orang yang mampu, anaknya orang tuanya nggak kasih kalau anaknya untuk bergaul sama orang-orang yang di bawahnya. Orang tua itu maunya anaknya itu bergaul sama teman yang sederajat dengannya, dia nggak bisa bebas. Nah, kalau beda sama orang miskin atau orang yang biasa-biasa aja, dia bisa bebas, dia bisa melakukan apa saja, dan ia juga bisa merasakan perjuangan. Kalau lahir di tempat yang kaya atau tempat yang mampu, mungkin kita nggak akan merasakan pahitnya perjuangan, kita nggak akan bisa merasakan jerih payahnya kita berjuang ya. Jadi adik-adik, walaupun di saat ini adik-adik masih mungkin merasa kurang mampu atau mungkin udah mampu, tapi adik-adik jangan mengharapkan orang tua adik-adik untuk kekayaan dari orang tua adik-adik ya. Jadi adik-adik harus belajar untuk mandiri, oke? Jadi mulai sekarang adik-adik harus berjuang dari sekarang ya, karena kehidupan adik-adik di masa yang akan datang itu tergantung dari kehidupan adik-adik sekarang ya. Karena ada pepatah yang mengatakan, dulu itu Kak Robi masih SD kayak adik-adik, guru Kak Robi pernah berkata bahwa kalau sering teranja-anja, maka besar juga akan terbawa-bawa ya. Jadi adik-adik harus membiasakan dari kecil ya, oke? Nah, adik-adik mungkin besok atau minggu depan adik-adik udah ulangan ya. Nah, di sini Kak Robi mau pesan kepada adik-adik semua ya. Tuhan Yesus pernah berkata, mintalah maka kamu akan mendapat, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi adik-adik harus jangan lupa berdoa, olah et labora ya. Jadi berdoa dan bekerja. Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Adik-adik harus meminta hikmat dari Tuhan ya. Jangan minta kepintaran ya, adik-adik harus minta hikmat. Nah, dari hikmat itu mungkin adik-adik akan mempergunakannya dengan baik, dan Kak Robi yakin adik-adik pasti bisa ya. Nah, Kak Robi mau kasih tahu tips nih untuk belajar ya adik-adik. Adik-adik belajar itu jangan satu malam langsung belajar satu kali untuk ulangannya satu minggu, jangan. Adik-adik harus mulai dari sekarang. Kalau bisa adik-adik belajarnya harus
satu bab atau satu buku itu diulang-ulang sampai 10 bahkan 20 kali ya. Jadi adik-adik bisa ingat. Oke. Nah, adik-adik juga jangan lupa baca ini ya, Alkitab, biar adik-adik bisa lebih tenang. Karena Kak Robi yakin kalau adik-adik membaca Alkitab, pasti hati adik-adik menjadi tenang. Tuhan akan memberkati adik-adik sehingga adik-adik dalam menghadapi ulangan, adik-adik walaupun kelihatannya biasa saja, tapi Kak Robi yakin dengan bimbingan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, adik-adik pasti akan diberi hikmah untuk mengerjakan semua tugasnya dengan baik ya. Selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Kak Robi percaya dalam nama Tuhan adik-adik pasti akan menyelesaikan tugas adik-adik dengan baik, dan nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Oke adik-adik, untuk minggu ini cukup sampai sini. Semoga adik-adik terberkati, termotivasi dengan semua firman Tuhan ini. Semoga kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai adik-adik dari sekarang hingga kekal dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari lagu Bawa Persembahanmu. 1, 2, 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita atau mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkatilah akan persembahan kami Tuhan, agar layak dan bermanfaat bagi gereja kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan. Namun sebelum kami berpisah Tuhan, berkatilah kami Tuhan untuk 1 minggu ke depan Tuhan. Berikanlah kami kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah impa kembali ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini dengan baik ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti, bisa memahami isi dari firman-Mu itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita. Tapi adik-adik di rumah jangan pada sedih-sedih semua ya, karena kita masih ada minggu selanjutnya. Oke, masih tetap semangat ya. Kakak mau lihat semangat-semangat adik-adik minggu yang selanjutnya, harus lebih semangat lagi. Oke, Kak Vina mau mengingatkan adik-adik untuk selalu patuh dan taat
terhadap protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai maskernya, dan yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga itu jaga jarak, dan yang keempat yang harus adik-adik ingat selalu yaitu berdoa kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 saat ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama lagi di gereja untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak yang seperti biasanya. Oke adik-adik, untuk itu Kakak, Kak Vina, dan juga Kak Ria, dan juga Kak Darsi, dan juga Kak Robi pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu.